Ya, baik, mungkin kita langsung mulai aja ya kelasnya biar nggak terlalu malam selesainya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malam. malam, Kak. Malam. Ya baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2 untuk malam hari ini. Jadi emang jadwal kita kan di hari Jumat malam ya. Jadi dijaga stamina-nya untuk supaya tetap fokus gitu belajar fisika karena jadwal kita di malam hari gitu. Oke, untuk kelas TPB 41 sekarang sudah masuk ke pertemuan kelima ya untuk tutorial Fisika Dasar 2. Nah, pada pertemuan kelima ini kita sudah masuk materi tentang magnetostatika, yaitu tentang medan magnet. Nah, seperti biasa kita akan membahas soal ya, 6 soal, sebanyak 6 soal yang kita akan pelajari bersama dan kita bahas bersama gitu. Seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa langsung disampaikan atau ditanyakan aja gitu ya. Kemudian pastikan kondisi di sekitar lingkungannya, tempat belajarnya itu kondusif. Fokus dulu untuk belajar tutorial malam ini ya, persiapan untuk minggu depan udah UTS kan, kemudian di hari Minggu gitu. Jadi fokus dulu untuk belajar materi fisika dasar tutorial hari ini gitu ya. Oke. Ya mungkin sebelum ke pembahasan soalnya di sini saya mau review sedikit nih tentang magnet, medan magnet dan induksi magnet gitu. Ini pasti sudah kalian dapatkan juga ya di kelas besar, tapi saya mau coba review sedikit karena nanti ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal tutorial yang akan kita bahas gitu. Oke, pertama kita mulai dari medan magnet dan induksi magnet. Jadi medan magnet ini pasti udah familiar gitu dengan apa istilah dari medan magnet. Sebenarnya apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Nah, sedangkan kalau induksi magnet adalah besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, menurut percobaan Oersted, di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet gitu. Dan induksi magnet menurut hukum Biot-Savart, yaitu induksi magnet pada suatu titik pada penghantar adalah resultan medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak gitu ya. Kemudian induksi magnet menurut Laplace yang pertama itu berbanding lurus dengan arus listrik dan panjang kawat penghantar. Yang kedua berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Dan ketiga, arah induksi magnet tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Ya. Kemudian medan magnet ini merupakan besaran vektor. Jadi selain punya nilai, dia juga punya arah. Nah, arahnya itu bisa ditentukan oleh kaidah tangan kanan ya, seperti pada gambar ini. Yang ibu jari ini adalah arah arusnya yang dialiri pada penghantar kawat ini. Kemudian 4 jari lainnya adalah arah dari medan magnetnya gitu. Nah, kemudian kita akan membahas atau menganalisa gitu untuk menghitung induksi magnet pada berbagai keadaan. Nah, untuk keadaan yang pertama itu pada penghantar lurus tak berhingga. Nah, di sini ya contoh ilustrasinya penghantar lurus yang tak berhingga berarti ini panjang banget ya, belum tahu berapa panjangnya karena dia tak berhingga. Yang kemudian di sini ada X. Nah, bagaimana menghitung induksi magnet pada penghantar lurus tak berhingga? Yaitu sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 pi A gitu. Ya, B di sini adalah induksi magnet di titik X. Kemudian mu0 itu permeabilitas ruang hampa, nilainya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Selanjutnya, I di sini adalah kuat arus listrik dan A adalah jarak titik X ke penghantarnya gitu ya, K ini. Ya, kemudian yang kedua
keadaan pada penghantar lurus yang berhingga. Berarti di sini penghantar atau kawatnya itu berhingga. Jadi diketahui panjang dari penghantarnya. Ya, bagaimana menghitung induksi magnet pada penghantar lurus berhingga? Jadi bisa kita lihat ya di sini. Medan induksi magnet sama dengan mu 0 dikali arus dibagi 4 pi A dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Oke. Ini kita lihat gambar ilustrasi dari penghantar lurus berhingganya. Di sini ada theta 1, di atasnya theta 2, kemudian ada titik X di sebelah sini, dan juga ada si A-nya ya, jarak titik X ke penghantar. Ya, untuk menghitungnya juga bisa menggunakan ini, jadi induksi magnet sama dengan mu 0 dikali arus dibagi 4 pi A dikali 2L dibagi A dikali akar dari A kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, L di sini adalah panjang penghantarnya dan A adalah jarak titik X ke penghantar ini. Itu ya, sudah jelas di sini dari gambar. Ya, kemudian yang ketiga, kalau penghantarnya melingkar, berbentuk lingkaran seperti ini. Ini gambar ilustrasinya. Nah, kita akan kita menghitung induksi magnet di pusat lingkaran, yaitu di titik O ini ya. Bagaimana untuk menghitung induksi magnet di pusat lingkaran? Yaitu B0 sama dengan N, di sini adalah jumlah lilitan, dikali mu 0, permeabilitas ruang hampa, kemudian dikali arusnya, bagi 2, R. R di sini adalah jari-jari penghantarnya ya, dari titik O sampai penghantarnya. Ini R, jari-jarinya gitu. Nah, ini sambil dilihat ya pointernya menuju kemana. Kemudian ada juga jumlah lilitan penghantar yang kurang dari 360 derajat atau bukan lingkaran penuh. Jadi jumlah lilitan kalau misalnya bukan lingkaran penuh, penghantarnya berarti N sama dengan theta dibagi 360 derajat gitu. Nah, selain kita bisa menghitung induksi magnet di pusat lingkarannya atau di titik O, kita bisa menghitung induksi magnet di sumbu pusat lingkaran atau di titik X bagian ini ya, yaitu sama dengan induksi magnet di titik pusat dikali sin pangkat 3 theta, ya, di mana sin theta ini karena tetanya ada di sebelah sini ya, sin itu apa? Sin itu kan depan per miring. Jadi panjangnya R atau jari-jari dibagi panjangnya S ini. Jarak titik X ke keliling penghantar. Nah, kemudian yang keempat, itu pada solenoida ini sudah sudah nggak asing juga ya, solenoida gitu. Apa sih solenoida itu sebenarnya? Solenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Nah, ini contoh gambar dari solenoida. Kemudian kita juga bisa menghitung induksi magnet pada solenoida. Yang pertama, solenoida ya. Jadi induksi magnet sama dengan mu 0 dikali arusnya dikali jumlah lilitan dibagi panjang lilitan. Kemudian, selain pada pusat solenoida, kita juga bisa menghitung induksi magnet pada ujung-ujung solenoida, yaitu sama dengan mu 0 dikali arus dikali jumlah lilitan dibagi 2L. L di sini adalah panjang lilitannya gitu. Nah, selain solenoida juga ada keadaan pada toroida gitu. Toroida adalah solenoida yang dibentuk melingkar. Ini ya contoh dari gambar toroida nih. Sama seperti solenoida, dia juga punya lilitan yang sangat banyak gitu. Nah, kita bisa menghitung induksi magnet pada sumbu pusat toroida. Yaitu ini ya persamaannya, medan magnet sama dengan mu 0 dikali arus dikali jumlah lilitan dibagi 2 pi R. R di sini adalah jari-jari toroidanya gitu. Ya, jari-jarinya R di sini. Oke, kemudian
karena di sini kita membahas medan magnet, tentunya juga ada yang namanya gaya Lorentz gitu ya. Ini juga udah familiar, udah nggak asing lagi lah kita tentang gaya Lorentz. Jadi coba kita review sedikit tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Itu ya. Nah, gaya Lorentz juga merupakan besaran vektor. Selain punya nilai, juga punya arah gitu. Dan arahnya itu ditentukan oleh kaidah tangan kiri Fleming ya, yaitu tegak lurus, arus listrik, dan medan magnet. Bisa kita lihat pada gambar ilustrasi tangan berikut ini. Ibu jarinya arah gaya Lorentz-nya, kemudian jari telunjuk ini gaya arah dari medan magnetnya, kemudian jari tengah yang mengarah ke sini adalah arusnya gitu. Ya, tegak lurus nih arus listrik dengan medan magnetnya. Oke, kemudian sama kayak induksi magnet tadi, kita juga bisa menghitung besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz pada berbagai keadaan gitu. Nah, untuk keadaan yang pertama, pada penghantar yang berarus di medan magnet. Jadi penghantarnya atau contohnya kawat lah yang dialiri arus di dalam medan magnet. Nah, untuk menghitung gaya Lorentz-nya yaitu sama dengan medan magnet dikali arus listrik yang dialiri pada kawat tersebut dikali L panjang penghantarnya kemudian dikali sin theta gitu. Nah, perlu diperhatikan di sini theta di sini adalah sudut antara arus listrik dan medan magnet. Gitu ya. Kemudian yang kedua, keadaan pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Kita juga bisa menghitung gaya magnetik atau gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Nah, karena muatan itu bergerak, jadi dia punya kecepatan ya. Berarti di sini untuk kasus gaya magnetik pada muatan yang bergerak dalam medan magnet itu sama dengan medan magnetnya atau induksi magnet dikali muatannya ya, muatan dari yang bergerak dalam medan magnet tersebut, kemudian dikali kecepatan dari muatan elektron itu, kecepatan dari muatan tersebut, kemudian dikali sin theta. Sama ya, theta di sini juga sudut antara arus listrik dan lintasan muatan gitu. Oke, kemudian kita juga bisa menghitung nih, kalau misalnya muatan tersebut gerakan yang membentuk lintasan melingkar ya, atau melakukan gaya sentripetal juga gitu, maka jari-jari lintasan dari muatan tersebut bisa kita hitung, yaitu di sini ya, jari-jari sama dengan massa dikali kecepatan dibagi muatan dikali medan magnetnya. Atau bisa juga nih dengan 1 per medan magnet dikali akar dari 2 dikali massa dikali potensial ya. V besar ini potensial dibagi Q muatannya. Oke, kemudian yang ketiga, kita juga bisa menghitung gaya magnetik pada 2 penghantar berarus sejajar gitu. Jadi di sini ada 2 arus, bukan 2 arus, ada 2 penghantar yang posisinya itu sejajar gitu. Dan dipisahkan dengan jarak sejauh D. Nah, kita bisa menghitung gaya pada 2 penghantar berarus sejajar tersebut, yaitu sama dengan min0 dikali arus yang mengalir pada penghantar 1 atau I1 dikali arus pada penghantar I2 dikali panjang penghantarnya atau L ya dibagi 2pi dikali D. D di sini saya bilang tadi jarak antara 2 penghantar ini gitu. Bayangin ada 2 kawat gitu. Kemudian kalian taruh sejajar ya. Nah, itu ada jaraknya tuh, jarak antara 2 kawat itu. Terus sebagai D jarak penghantar. Nah, gaya Lorentz ini menyebabkan penghantar bisa saling menarik atau menolak. 2 penghantar dapat saling menarik jika arus yang dihasilkan searah dan saling menolak jika arus yang dihasilkan itu berlawanan. Gitu, berlawanan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya momen couple. Di sini apa sih momen couple atau tau ya simbolnya?
adalah momen gaya yang timbul akibat gaya Lorentz sejajar yang berlawanan arah pada dua simpul kumparan gitu. Nah, momen Koppel juga bisa dihitung dengan persamaan ini ya, jumlah lilitan atau N dikali besar induksi magnetnya dikali I arus listrik yang mengalir dikali A luas penampang kumparan dikali sin theta gitu. Nah, mungkin ini sedikit review ya tentang medan magnet, induksi magnet dan juga gaya Lorentz. Semoga bisa merecall lagi materi tersebut yang sudah pernah kalian pelajari ya, yang sudah kita pelajari di kelas besar, sehingga nanti coba kita aplikasikan pada soal tutorial pada pertemuan kali ini gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Ya, soal nomor 1. Hitunglah muatan yang melewati sebuah kawat tembaga dengan diameter 28 mm dalam waktu 5 detik jika kerapatan arusnya diketahui 200 ampere per meter kubik. Nah, di sini kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Kawat tersebut dia bentuknya sudah pasti lingkaran ya, karena punya diameter. Ya, diameternya sama dengan 28 mm, sama dengan 28 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian waktu dari muatan itu bergerak selama 5 detik ya, T-nya sama dengan 5 second. Kemudian rapat arus di sini. Nah, rapat arus kita simbolkan sebagai J besar, itu sama dengan 200 ampere per meter kubik. Nah, yang ditanyakan apa? Muatannya ya. Muatannya itu berapa? Oke, kita jawab untuk soal nomor 1. Nah, di sini kita akan menghitung arusnya dulu ya, dengan hubungan rapat arus dan juga luas. Jadi arus itu sama dengan luas dikali rapat arus. Nah, karena kawatnya bentuknya lingkaran, berarti di sini luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa? PR kuadrat atau Pi dikali setengah D kuadrat ya. Berarti di sini ini dikali seperempat D kuadrat dikali J rapat arusnya. Oke, berarti kita masukkan Pi-nya 22/7 dikali seperempat dikali diameternya itu 28 kali 10 pangkat minus 3 yang lupa dikuadratkan, kemudian dikali rapat arusnya 200 ampere per meter kubik. Oke. Kemudian ini tinggal matematisnya aja sih. Jadi tinggal dikalikan aja ya semua. Ini masih mudah perhitungannya. Oke, nanti kalian coba untuk menghitungnya sendiri juga gitu. Sehingga kita dapatkan arusnya itu 1,23 kali 10 pangkat minus 1 ampere. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan arus, sekarang kita mau menghitung muatan. Nah, arus itu kan definisinya adalah banyaknya muatan yang mengalir atau bergerak per satuan waktu gitu ya. Nanti di sini untuk menghitung muatan sama dengan banyaknya arus yang mengalir dikali waktu gitu. Ya, arus sama dengan 1,23 kali 10 pangkat 1 ampere dikali T. Waktunya 5 detik gitu. Sehingga kita dapatkan besarnya muatan itu 0,615 coulomb. Oke, ini untuk soal nomor 1. Silakan ada ya, kalau ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut ke soal nomor 2. Bisa ya untuk soal nomor 1. Gimana untuk nomor 1 bisa nggak? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung aja ditanyain. Kalau emang
bisa dan sudah paham, jawab aja bisa gitu. Biar kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di mute dulu. Yang belum di mute. Gitu ya. Soal nomor 2. Perhatikan di sini ada rangkaian pada gambar di bawah ini memiliki 5 resistor dengan nilai resistansi yang sama. Sebuah baterai 45 volt disambungkan dan memberikan daya 58 watt. Pada rangkaian tersebut, berapakah nilai resistansi dari resistor? Ini gambarnya ya. Gambar dari rangkaian resistansi di soal nomor 2 ada 5 resistor di sini, R1, R2, R3 dan R4, kemudian di sini ada R5. Nah, baterai pada rangkaian resistor soal nomor 2 ini potensialnya 45 volt. Ya. Nih, kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Diketahui potensialnya sama dengan 45 volt. Kemudian dayanya sama dengan 58 volt, 58 watt. Ditanyakan apa? Nilai dari resistansi total pada rangkaian ini. Gitu. Oke, coba kita bahas ya untuk soal nomor 2. Nah, kalau ada gambar rangkaian seperti ini, berarti kita selesaikan dulu nih nilai dari resistansi totalnya gitu ya pada rangkaian tersebut. Nah, di sini kan gambar rangkaian resistornya itu campuran ya, rangkaian campuran seri dan paralel. Tipsnya adalah selesaikan dulu yang disusun secara seri. Dan di sini yang disusun secara seri yaitu rangkaian resistor R3 dan R4. Nah, berarti kalau rangkaian resistor, kalau dia disusun secara seri, berarti tinggal ditambahkan aja ya. Rangkaian seri dari 3 dan 4 sama dengan resistor 3 ditambah resistor 4. Nah, berarti di sini sudah kita hitung rangkaian seri dari 3 dan 4-nya. Dan sekarang kita hitung rangkaian paralel dari R2, R3, 4, dan R5. Nah, kalau rangkaian paralel dari seri berarti di sini ya 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R34 ditambah 1 per R5 gitu. Oke, ini rangkaian seri 3 dan 4-nya saya masukkan R3 ditambah R4. Nah, tadi dari soal kita diketahui ya, kita tahu bahwa kalimat resistansi tersebut sama nilainya. Jadi bisa kita substitusikan R2 sebagai R, R3 sebagai R, R4 sebagai R, dan R5 sebagai R ya di sini. Berarti di sini kita punya bahwa 1 per R paralel sama dengan 1 per R ditambah 1 per 2R ditambah 1 per R. Oke, ini kita jumlahkan ya, 1 per R paralel sama dengan 2 per R ditambah 1 per 2R. Ini penjumlahan pecahan yang sederhana, samain dulu penyebutnya gitu. Jadi 1 per R paralel sama dengan 4 ditambah 1 per 2R. Jadi 5 per 2R gitu ya. Ini kita kalikan silang, jadi 5 rangkaian paralel sama dengan 2R. Jadi rangkaian paralel sama dengan 2 per 5R gitu. Nah, sekarang kita sudah hitung nih rangkaian paralel dari R2, R34, dan R5, yaitu sama dengan 2 per 5R. Sekarang berarti kita hitung si R1 ini dengan R paralelnya, yaitu ini disusun secara seri gitu ya. Jadi di sini rangkaian seri sama dengan rangkaian paralel ditambah R1. Rangkaian paralelnya kita masukkan 2 per 5R ditambah R1-nya R gitu. Jadi kita dapatkan rangkaian serinya itu 7 per 5. Rangkaian total ya dari rangkaian resistor nomor 2 ini 7 per 5R. Nah, sekarang kita akan menghitung
nilai resistansinya gitu ya, dengan hubungan potensial dan daya. Jadi di sini resistansi itu sama dengan potensial kuadrat dibagi dayanya. Ya, tadi kita sudah menghitung ya bahwa resistansinya itu 7 per 5 R sama dengan potensialnya untuk 45 volt ya, dibagi dayanya 58 watt gitu. Nah, berarti di sini 45 kuadrat itu 2025 dibagi 58, kemudian dikali 7 per 5-nya pindah ruas, jadi 5 per 7. Nah, sehingga kita dapatkan ya 2025 dibagi 58, 34,9. 5 per 5 dibagi 7 itu 0,714. Jadi kita kalikan sehingga kita dapatkan resistansinya sebesar 24,9 ohm gitu. Nah, ini untuk soal nomor 2. Kira-kira gimana? Bisa untuk soal nomor 2? Bisa, Kak. Nah, bisa ya? Yang lain gimana nih? Bisa nggak? Bisa, Kak. Ya, saya rasa masih mudah ya soal nomor 2. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3 kalau gitu. Nih, soal nomor 3. Jika sebuah toroida dengan jumlah lilitan 250 dan diameternya 20 cm dialiri arus listrik sebesar 5 ampere, maka tentukan besar medan magnet dalam toroida. Nah, tadi kita sudah review sedikit ya, menghitung induksi magnet pada berbagai keadaan. Nah, salah satunya ada toroida tadi. Apa? Toroida itu adalah solenoide yang berbentuk lingkaran gitu ya. Ini ada di soal nomor 3, kita akan menghitung besar medan magnet dalam toroida gitu. Nah, kemudian seperti biasa, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dan soalnya. Di sini diketahui jumlah lilitannya 250 lilitan, kemudian toroida itu kan berbentuk lingkaran. Jadi ada diameternya nih. Diameter toroida itu sama dengan 20 cm atau sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian arusnya ini sebesar 5 ampere. Yang ditanyakan adalah besar medan magnet dalam toroida tersebut gitu. Ya, tadi kita sudah bahas ya medan magnet dalam toroida dan juga ada persamaannya, yaitu untuk menghitung medan magnet dalam toroida, mu0 atau permeabilitas vakum dikali arusnya dikali jumlah lilitan dibagi 2 pi R. Nah, karena kita sudah punya persamaan yang akan kita gunakan, berarti tinggal kita apa namanya, masukkan ya nilai dari masing-masing komponen ya. mu0 nilainya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Arusnya 5 ampere, kemudian jumlah lilitannya 250 lilitan dibagi 2 pi dikali jari-jari toroidanya 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, ini pi-nya bisa kita coret ya. Kemudian 4 dikali 5 dikali 250, 5.000 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 2 kali 10 ya, 20 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga kita dapatkan nanti besar medan magnetnya 2,5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla gitu. Nah, ini nomor 3 masih mudah banget ya, tinggal kita aplikasikan aja gitu ke kasusnya. Karena kita sudah tahu kan persamaannya dan tahu keadaannya bahwa ini itu toroida gitu. Jadi kita tinggal aplikasikan aja persamaan induksi magnet pada toroida ke kasus soal nomor 3. Nah, ini ya tadi
yang sudah kita review tadi. Pada toroida ini menghitung medan magnetnya pada sumbu pusat toroida. Ini kita aplikasikan di soal nomor 3. Bisa untuk soal nomor 3. Gimana? Ada yang ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas untuk soal nomor 3? Untuk saat ini jelas, Kak. Sudah cukup jelas. Kalau yang lain gimana? Bisa untuk soal nomor 3? Masih aman, Kak. Oke. Baik. Cukup jelas ya untuk soal nomor 3. Kalau gitu kita lanjut. Kalau belum ada yang ditanyakan, ke soal nomor 4. Nih, kita lihat soalnya di sini untuk soal nomor 4. Ada sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 10 ampere dan juga ada kawat cincin dengan jari-jari 0,02 meter yang dialiri arus 2,5 ampere. Jadi di sini ada dua kawat ya. Jadi kita langsung aja lihat gambarnya yang A. Kawat lurus panjang dan juga kawat cincin di sini. Nah, tentukan besar dan arah medan magnet pada pusat kawat cincinnya. Gitu. Oke. Ini gambar A. Nah, kemudian gambar B nih. Kita akan mencari medan magnet di titik C ini di pusatnya ya. Berarti si arusnya ini arahnya ke atas, arah medan magnetnya ke atas. Kemudian yang bagian kedua itu medan magnet yang kedua, bagiannya arahnya ke bawah ya dari soal gambar B ini. Soal nomor 4 gambar B. Oke. Seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Diketahui arus yang mengalir pada kawat panjang I1 itu sama dengan 10 ampere. Kemudian arus yang mengalir pada kawat cincin atau I2 sama dengan 2,5 ampere. Dan di sini jari-jari dari kawat cincinnya ya, karena dia bentuk lingkaran, diketahui jari-jarinya sama dengan 0,02 meter. Yang ditanyakan apa? Medan magnet pada pusat kawat. Ya, berarti di sini ada dua benda. Nah, kita menghitung medan magnetnya ya. Karena B1 itu arahnya ke atas, maka positif. Dan medan magnet B2 itu mengarah ke bawah, ya. Itu sumbunya negatif ya. Makanya di sini minus min B2 gitu. Loh. Kemudian yang satu itu kan kawat lurus ya. Berarti untuk menghitung medan magnetnya sama dengan min 0 dikali arus I1 dibagi 2 PR. Dikurang medan magnet pada kawat nih, yaitu mu 0, kawat cincin maksud saya, pada kawat cincin yaitu mu 0 dikali I2 dibagi 2 R. Gitu. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere dibagi 2, kemudian I1-nya 10 ampere ya dibagi pi dikali R-nya. R-nya di sini panjang kawatnya 0,02 meter sama ya, sama kayak panjang si jari-jari. Minus I2-nya itu 2,5 ampere dibagi 0,02 meter. Jadi ini waktu
Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau misalnya terlempar keluar, silakan join lagi di Zoom-nya ya. Gitu.